tempat disebut. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bahagia-Mu, baik-Mu ini. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Jadikan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kembali Bapak Ibu Saudara. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu ini. Ku ingin tetap berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, selamat pagi. Shalom. Shalom. Di minggu yang keempat di bulan Maret 2026, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kalau saudara kita Bani Kedar dan Nebayot merayakan hari raya Idul Fitri, kita percaya kita sebagai umat pemenang atau umat Kristiani, kita turut merayakan juga Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika ada kebersamaan, hidup rukun dan damai di antara kita, maka suasana surgawi akan turun atas kita. Amin. Haleluya. Kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kuku pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkal burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau lampahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada tepuk tangan yang berdoa di hari. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini atas kasih setiamu. Sepanjang malam kami boleh beristirahat, tidur kami yang nyenyak Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Kau berikan kami nafas hidup sehingga kami dapat memuji memuliakan Engkau. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Setiap umat-umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, bahkan yang masih dalam perjalanan Tuhan, kami rindu kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk memuji Engkau di tempat ini. Engkau yang mempercepat setiap langkah mereka, supaya kami Tuhan boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Kami siap meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Bersama kata masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan
sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi, Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita sembah Tuhan, haleluya. Kau yang layak disembah, Yesus kami sembah, Yesus kami muliakan. Masuk hadirat Tuhan, itu baru Tuhan kami. Lebih dalam lagi Bapa, Bapa kami masuk hadirat-Mu, menyembah-Mu selalu, memuliakan Tuhan. Ini kami Tuhan, jamah kami. Lawatan-Mu terjadi di tempat ini, Yesus ku sembah haleluya. Kau yang terbaik bagi kami. Glory, glory bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Karena segala pujian, hormat hanya kemuliaan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan saya kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian dan
syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah bukan bagian Tuhan, cuma Tuhan saja segala pujian dan syukur. Yes Tuhan, Kaulah yang awal, bersama-sama sekali lagi. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Engkaulah Allah yang awal dan yang akhir. Segala pujian hanya bagimu Yesus. Segala pujian bagimu Sang Raja. Berdaulat atas kami, bertahta atas pujian kami Tuhan. Sungguh besar Engkau, biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, berseru kepadamu ya. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, glory bagimu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Raja di atas segala raja, sumber dari segala sumber bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau disenangkan lewat penyembahan kami, dan kami percaya semuanya berbau harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau tinggikan Kau lebih dalam lagi Tuhan, lewat pujian kami, bahkan kami akan menari-nari bagi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap meninggikan Kau. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati dengan saya, kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya rindu menjemput ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Ada satu orang ibu, selamat bergabung buat ibu. Di tempat ini ada ibadah 2 kali, jam 8 pagi, jam 9 pagi maaf, dan jam 11 siang di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati ibu dan keluarga. Boleh ajak keluarganya beribadah di tempat ini. Amin. Sebelum kita meninggikan, Tuhan kasih dulu senyum yang terbaik. Berikan fellowship, katakan shalom. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung. Yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hanya Dia sumber kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau gunung batu kami Tuhan, Engkau keselamatan kami. Yang pria saja naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Yang wanita sekarang hanya padamu. Yes, Engkau menara perlindungan kami. Bersama-sama ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dari kasih setia, kasih setiamu
Yesus. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu dari setiap kehidupan kita. Amin. Sekali lagi tepuk tangannya yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan, kasih-Mu selamanya bagi kami. Haleluya. Yes. Amin Tuhan. Engkau pegang hidup kami Tuhan. Sebab-Mu jiwaku, ku yakin dan percaya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk sekali lagi. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa sekali lagi katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk sekali. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sekarang. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sekarang. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau tetap Yesus dan Raja kami. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian penyembahan kami tahu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Sehingga lewat pemberitaan firman Tuhan, kami semua umat-umat-Mu diberkati. Tak ada satupun kami yang terlewatkan ya Tuhan. Dan saat ini kami juga akan memberikan korban syukur kami kepada Engkau. Dengan hati yang bersyukur kami memberi bagi Engkau ya Tuhan. Pakai persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Dan setiap yang memberi, berkat-Mu melipat 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Engkau memberkati segala usaha pekerjaan kami. Engkau Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Berfirman Engkau pada hari ini, pagi hari ini. Dan kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami siap juga untuk memberi
Saudara, kita berikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, pegang tanganku sepanjang jalan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam kasih hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Hanya kasih-Mu Tuhan yang kami bisa hidup saat ini. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan, kasih Yesus. Sambil kita banyak berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang
ku merasa Benar ya Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami selama minggu ini ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar tentang otoritas ya Tuhan. Berkati agar otoritas-Mu juga bisa mengalir di dalam hidup-hidup kami, agar kami bisa mempergunakan otoritas yang telah Kau berikan untuk menjadi berkat untuk sekitar kami dan juga bisa menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk WL Singer. Terima kasih para musik. Mantap nih WL Singer, anak-anak muda, bapak-bapak semua. Bapak-bapak semua. Nanti habis ini WL Singer bisa jadi pembicara juga ya. Amin. Oke, shalom semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, jadi puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di minggu ini, di hari Minggu, di ibadah pertama ini. Jadi di hari ini saya mau membahas suatu hal yang sebenarnya sering kita dengar, sering kita tahu, tapi kadang tuh hal ini tuh sering kita jalani dengan tidak sepenuh hati di dalam diri kita, dalam keseharian kita. Nah, kita tuh sering bilang bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan yang kuasa. Kita sering nyanyi tentang kemenangan, kita juga sering dengar tentang ayat-ayat yang penuh dengan kekuatan, tentang kuasa Tuhan. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, nggak sedikit dari kita itu masih hidup seolah-olah kita menjalani hidup itu dengan sendiri. Kadang kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, tapi waktu berhadapan sama masalah, respon yang kita keluarkan itu masih sama seperti orang yang tidak memiliki pegangan hidup. Itu bukan karena kita nggak percaya kepada Tuhan, tapi karena kita sering lupa. Kita sering lupa akan satu hal yang penting, yaitu di bawah otoritas siapa kita hidup. Kita tuh tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja itu adalah Tuhan yang besar. Tapi kita belum tentu hidup sebagai orang yang sadar bahwa Tuhan itu benar-benar memegang kendali hidup kita. Dan hari ini saya nggak mau membahas tentang seberapa besar iman kita, tapi saya mau membahas tentang soal posisi kita sebagai orang percaya. Jadi Tuhan Yesus itu datang, itu nggak cuma untuk menyelamatkan kita dari dosa, tapi Tuhan Yesus juga datang untuk memberikan kita sebuah otoritas. Dan dia bukan cuma juru selamat, tapi juga sebagai raja. Dan hidup di bawah otoritas Kristus itu harusnya bisa mengubah cara kita berpikir, bagaimana cara kita mengambil keputusan, dan bagaimana cara kita menghadapi hidup ini. Karena itu tema yang diberikan oleh rayon kita pada minggu hari ini yaitu adalah Christ Authority, atau tentang otoritas Kristus, dan apa artinya hidup sebagai orang percaya yang benar-benar berdiri di bawah otoritas itu sendiri. Jadi hari ini mari kita sama-sama belajar, bukan cuma untuk menambah pengetahuan rohani kita, tapi supaya cara kita menjalani hidup itu bisa benar-benar selaras dengan apa yang sudah kita percayai. Next. Oke, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara semua, jadi otoritas Kristus itu bukanlah sebuah simbol, tapi otoritas Kristus itu adalah kuasa yang nyata yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai umat percaya. Nah, kadang tuh kita sebagai orang percaya, kita bilang kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, Tuhan yang kita sembah itu berkuasa, tapi seringkali
respon kita terhadap masalah itu masih sama seperti orang-orang yang nggak punya Tuhan. Ketika sedikit masalah datang, pikiran langsung kemana-mana, kita langsung overthinking, terus hati mulai cemas, terus rasa takut itu bisa pelan-pelan mengambil alih kendali kehidupan kita. Kita bisa jadi lebih cepat panik daripada berdoa. Terus kita bisa lebih cepat pikir yang buruk daripada kita percaya akan janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, lebih cepat capek daripada kita berserah kepada Tuhan. Padahal Yesus yang kita sembah itu bukan cuma Tuhan yang berkuasa di cerita di Alkitab, tapi Dia adalah Tuhan yang hidup dan bisa bekerja dalam kehidupan kita di hari ini. Jadi rayon kita memberikan ayat, yaitu di dalam Lukas 10 ayat 19. Pada saat itu Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Nah, jadi di ayat ini menegaskan bahwa otoritas yang kita miliki, yaitu otoritas rohani yang Yesus berikan kepada pengikut-pengikutnya pada saat itu untuk mengalahkan iblis dan kuasa kegelapan. Nah, kata kuasa di dalam ayat ini sendiri itu pada saat itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu exousia. Kata Yunani exousia ini itu merujuk kepada sebuah otoritas, wibawa, atau hak istimewa yang sudah Tuhan berikan kepada umat-umatnya. Dan ini bukan sekadar tenaga fisik. Lalu di sini di dalam ayat ini juga ada ular dan kalajengking. Nah, ular dan kalajengking ini melambangkan iblis, roh-roh jahat, tipu daya, dan kuasa kegelapan yang berusaha untuk merusak kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian ada kata kekuatan musuh. Nah, di sini merujuk pada kuasa setan yang dikalahkan melalui otoritas Kristus. Dan yang terakhir ada perlindungan Tuhan. Kata perlindungan Tuhan di dalam ayat ini memiliki arti bahwa janji bahwa kuasa jahat tidak akan dapat mencelakakan kita sebagai orang percaya yang berjalan di dalam otoritas Kristus. Nah, jadi ayat ini tuh adalah bagian dari pengutusan 70 murid yang kembali dengan sukacita, karena pada saat itu setan-setan itu takluk kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini merupakan sebuah janji kemenangan rohani untuk kita sebagai orang percaya. Nah, tadi di ayat tadi itu ada kalimat telah memberikan. Nah, arti kata telah memberikan ini tuh bukan akan, bukan nanti, tapi sudah. Artinya adalah itu bukan kuasa janji kosong atau motivasi rohani, tapi realita rohani yang sudah kita terima sebagai orang percaya. Nah, tapi sekarang ini masalahnya banyak dari kita tuh hidup itu seolah-olah sendiri menghadapi hidup. Seolah-olah tuh Tuhan cuma hadir ketika kita ibadah di hari Minggu, dan sisanya kita harus menjalani hidup ini tuh dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus menanggungnya sendiri. Kita ngerasa hidup itu berat karena kita memikul semuanya pakai kekuatan sendiri, bukan dengan kesadaran bahwa kita hidup di bawah otoritas Kristus. Nah, otoritas Kristus itu sendiri memiliki arti bahwa hidup kita itu punya backing yang jelas, punya dasar yang kuat, dan punya perlindungan yang nyata. Tapi karena kita lupa posisi kita sebagai anak Tuhan, akhirnya masalah itu bisa kelihatan jauh lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Kita tuh kadang tuh lebih fokus ke apa yang kita lihat dengan mata daripada kebenaran yang Tuhan telah sampaikan lewat firman-Nya. Nah, jadi otoritas Kristus itu bukan sesuatu yang samar atau sesuatu yang abstrak, tapi ini adalah kuasa nyata yang seharusnya bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi seringkali kita sendiri tuh nggak sadar
tentang apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tentang apa yang sudah kita miliki. Ini tuh ibarat seperti kalau kita punya kartu ATM dengan saldo yang cukup. Tapi kadang tuh kita hidup kita tuh tetap merasa berkekurangan karena kartu itu tuh nggak pernah kita pakai. Itu bukan karena saldonya nggak ada, tapi karena kita itu nggak sadar dan nggak percaya. Itu hal yang sama yang terjadi dalam hidup rohani. Tuhan tuh sudah memberikan kita kuasa, Tuhan sudah memberikan kita banyak otoritas dalam hidup kita, tapi kita tuh masih tetap hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam rasa bersalah dan rasa nggak layak. Jadi kehidupan kita tuh seolah-olah Kristus tuh belum melakukan apa-apa untuk kita. Padahal semuanya itu sudah diselesaikan oleh Tuhan kita di kayu salib. Jadi hari ini kita perlu jujur bertanya ke diri kita sendiri, apakah selama ini kita itu cuma tahu Yesus itu berkuasa, atau kita benar-benar hidup dalam kuasa itu? Karena tahu secara teori dan hidup di dalam itu merupakan dua hal yang sangat berbeda. Tuhan Yesus itu bukan cuma hanya sekedar juru selamat yang mau mengampuni dosa kita, tapi dia juga raja yang memberikan otoritas kepada kita sebagai anaknya. Dia nggak cuma menyelamatkan kita dari masa lalu, tapi juga memampukan kita sebagai anaknya untuk menghadapi hari ini dan masa depan. Jadi pertanyaannya itu bukan lagi seberapa besar masalah kita, tapi seberapa besar kita bisa mempercayai otoritas Kristus di dalam hidup kita. Nah, tadi di ayat tadi itu disampaikan ada kata menginjak ular. Nah, menginjak ular di sini itu bukan soal posisi. Menginjak ular di sini itu soal posisi, bukan emosi. Jadi pada saat itu ketika Tuhan Yesus ngomong soal menginjak ular, Tuhan Yesus itu sebenarnya lagi berbicara soal posisi hidup kita sebagai anaknya. Itu bukan soal seberapa berani atau seberapa nekat kita. Nah, menginjak di sini artinya itu adalah di atas, bukan sejajar, dan jelas bukan di bawah. Tapi seringkali kita tuh sebagai anak Tuhan tuh merasa bahwa hidup kita tuh sejajar sama dosa, sejajar sama kebiasaan-kebiasaan lama yang jelek, bahkan sejajar dengan ketakutan kita sendiri. Nah, kita tuh harus tahu, kita harus sadar bahwa itu semua tuh salah. Kita tahu semua itu tuh bikin kita sebagai anak Tuhan tuh capek. Tapi kadang tuh kita tetap memelihara dan dengan berbagai alasan. Kita bilang, ya susah lah untuk berubah, atau semua orang juga begitu. Padahal tanpa sadar, pada saat itu tuh kita lagi menurunkan posisi yang Tuhan sudah kasih kepada kita, yaitu anaknya. Nah, Alkitab pernah berbicara di dalam Efesus 2 ayat 6. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Nah, artinya di sini adalah secara rohani bahwa posisi kita itu sudah dinaikkan. Kita nggak lagi hidup dari bawah, tapi dari posisi yang sudah Tuhan tentukan. Nah, masalahnya kadang tuh seringkali hidup kita itu sering dikontrol oleh dengan perasaan-perasaan. Kalau lagi nggak semangat, kalau lagi semangat iman kita bisa naik. Kalau lagi capek, iman kita bisa turun. Kalau lagi kecewa, kita tuh kadang doa aja malas. Padahal iman itu nggak pernah dibangun dari emosi kita, karena emosi itu bisa naik turun. Nah, otoritas Kristus itu tetap sama, mau kita lagi ngerasa kuat atau lagi ngerasa lemah. Tapi iblis itu seringkali bisa mempermainkan perasaan kita. Kita bisa bikin kita fokus agar merasa gagal, merasa bersalah, dan merasa tidak layak. Yang akhirnya kita tuh bisa kalah bukan karena kuasa Tuhan yang kurang, tapi kita bisa lupa siapa kita di dalam Kristus. Nah, menginjak ular tadi itu artinya kita berhenti berdebat dengan dosa-dosa lama kita. Kita berhenti untuk bilang nanti aja berubahnya, atau sekali ini aja deh pendosanya.
Karena selama ini kita masih memberikan ruang untuk dosa. Nah, selama itu juga kita nggak bisa hidup penuh dengan otoritas Kristus. Yesus tuh nggak mati di kayu salib supaya kita bisa tetap hidup terikat sama hal yang sama terus menerus. Dia mati supaya kita bisa terbebaskan. Tapi kebebasan itu butuh yang namanya keputusan, butuh free will dari kita sendiri. Keputusan untuk berkata tidak walaupun berat, keputusan untuk meninggalkan hal-hal yang dulu kelihatannya biasa, tapi ternyata pelan-pelan bisa merusak hidup kita. Dan ini bukan berarti orang percaya itu tidak pernah jatuh. Kita tuh sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan bisa aja jatuh. Tapi ketika kita nggak tinggal di situ, kita jatuh, kita sadar, kita bangun lagi. Karena identitas kita itu bukan ditentukan sama kegagalan kita, tapi itu ditentukan oleh Kristus yang sudah memenangkan kita. Jadi selama kita tahu posisi kita di mana, dosa itu tidak memiliki hak. Dosa tidak berhak untuk mengatur hidup kita. Ular mungkin memang masih ada, tapi posisi ular itu tetap ada di bawah kaki kita. Jadi derajat kita itu harus lebih tinggi daripada ular, yaitu dosa-dosa, karena kita itu merupakan anak-anak Tuhan yang sudah diberikan otoritas yang besar oleh Tuhan, yaitu Bapa kita sendiri. Jadi otoritas itu bisa bekerja di saat kita hidup dengan yang namanya ketaatan. Banyak sekali orang percaya, orang-orang di gereja itu pengen kuasa Tuhan yang nyata di dalam hidupnya. Tapi kenyataannya tidak semua orang mau untuk hidup di dalam ketaatan. Kita mau doa kita itu cepat dijawab, tapi kita nggak mau berubah. Kita mau Tuhan memberikan hidup kita supaya kita selalu diberkati, tapi kita tuh masih nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan lama yang menghambat. Kita tuh mau bahwa Tuhan tuh bekerja dalam hidup kita, tapi cuma di area hidup yang kita izinin. Padahal Tuhan Yesus dengan jelas pernah bilang di dalam Markus 16 ayat 17 yang berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Nah, percaya di sini itu bukan soal tentang pengakuan mulut, tetapi soal hidup yang mau berjalan bersama-sama Tuhan. Percaya selalu kelihatan dari ketaatan. Nah, kadang tuh kita suka bingung, kenapa sih hidup kita itu rasanya seperti diem aja di tempat, atau kita tuh merasa kayak muter-muter doang di tempat, nggak ada perkembangannya, nggak ada progresnya. Nah, masalah itu biasanya itu aja. Dosanya ya juga itu aja, capeknya juga itu aja. Ini tuh bisa jadi bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita, tapi karena kita masih setengah-setengah sama Tuhan. Kita tuh mau Tuhan pegang hidup kita, tapi kita tuh masih mau untuk memegang kendali hidup kita sendiri. Kita bilang Tuhan tuh nomor satu, tapi kenyataannya keputusan yang kita ambil adalah yang sebaliknya, yaitu keputusan yang kita ambil dengan ego kita sendiri. Nah, otoritas Kristus itu nggak bisa bekerja penuh di dalam hidup yang nggak mau untuk tunduk sepenuhnya. Jadi selama kita masih pilih-pilih bagian hidup mana yang mau kita serahkan kepada Tuhan, selama itu juga kita memberikan sebuah batasan untuk Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus pernah bilang di dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Di sini Tuhan Yesus nggak bilang yang tahu firman-Ku, tapi yang melakukannya. Nah, di sini artinya adalah bahwa otoritas itu bisa bekerja paling nyata bukan di orang-orang yang banyak tahu, tapi di orang yang mau taat walaupun berat.
Jadi ketaatan itu mungkin kita sebagai anak Tuhan tuh susah ya. Kita harus terus belajar. Ketaatan itu pasti nggak enak. Tapi kadang juga bikin gak nyaman, kadang bikin kita harus ninggalin hal-hal yang kita suka, dan kadang bikin kita tuh harus berbeda sendiri di lingkungan kita. Tapi justru disitulah otoritas Kristus bisa terlihat paling nyata. Bukan waktu kita kelihatan rohani, tapi waktu kita taat walaupun berat. Tuhan itu selalu menghormati hati yang mau tunduk, dan dari situlah perubahan bisa dimulai. Jadi otoritas Kristus itu bukan untuk pamer rohani, tapi untuk membebaskan hidup kita, supaya kita nggak terus-menerus hidup di bawah dosa yang sama, ketakutan yang sama, dan luka yang sama. Tuhan tuh mau kita untuk hidup merdeka. Dan seringkali untuk kunci kemerdekaan itu adalah di ketaatan yang kelihatannya sederhana tapi dijalani dengan sungguh-sungguh. Nah, musuh itu menyerang tapi tidak bisa berkuasa. Tuhan Yesus itu nggak pernah berjanji ke kita sebagai anaknya bahwa jika kita sudah menjadi anaknya, ketika kita sudah menjadi orang percaya, kita tuh hidup bebas dari masalah. Tuhan tuh mengizinkan serangan itu akan tetap ada, tekanan tetap ada, dan masalah pastinya akan tetap muncul. Tapi Tuhan Yesus dengan jelas bilang siapa yang pegang kendali. Di Lukas 10 ayat 19 tadi Yesus berkata bahwa Dia yang akan memberikan kuasa untuk kita sebagai anak yang menginjak ular dan menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat mencelakakan kita. Jika kita perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus itu nggak pernah bilang musuh itu nggak ada. Dia bilang musuh itu nggak berkuasa, dan artinya di sini serangan terhadap kita itu memang boleh datang, tapi kendali dalam kehidupan kita itu tetap ada di tangan Tuhan. Nah, seringkali yang bikin kita kalah itu bukan masalahnya, tapi rasa takut kita sendiri yang ada dalam diri kita. Kita terlalu keburu down dulu sebelum berdiri. Kita tuh lebih cepat untuk menyerah sebelum berdoa. Padahal Tuhan Yesus tuh pernah bilang bahwa hidup kita tuh akan aman di tangannya. Musuh itu bisa ribut, musuh bisa bikin gaduh, musuh bisa bikin tekanan, tapi musuh tidak bisa menentukan akhir cerita hidup kita sebagai anak Tuhan. Akhir hidup kita sebagai anak Tuhan adalah di tangan Bapa kita sendiri, yaitu di tangan Tuhan Yesus. Bukan di tangan keadaan, bukan di tangan manusia, dan juga bukan di tangan musuh kita. Nah, otoritas Kristus itu nggak selalu bikin badai di dalam hidup kita itu hilang. Tapi otoritas Kristus itu bisa bikin kita bisa tetap kuat berdiri kokoh di dalam badai yang sedang kita alami. Kita tuh mungkin bisa sebagai manusia bisa aja merasa capek, tapi kita tidak akan Tuhan biarkan hancur. Kita mungkin bisa menangis, tapi kita tidak akan pernah kehilangan harapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita tahu siapa yang berjalan bersama-sama dengan kita, siapa yang ada di belakang kita, siapa yang memberikan support kepada kita. Dan itu yang membuat kita sebagai anak Tuhan itu bisa melangkah walaupun situasi yang kita hadapi itu sedang kacau atau sedang tidak ideal. Nah, jadi hari ini pertanyaannya itu cukup sederhana, yaitu di bawah otoritas siapa kita hidup? Kalau kita hidup di bawah ketakutan, maka ketakutan itu yang akan mengatur hidup kita. Kalau kita hidup di bawah luka lama, ya maka luka lama itu yang akan menentukan langkah kita. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, hidup di bawah otoritas Kristus, maka disitulah Tuhan Yesus itu, Kristus itu yang akan memimpin hidup kita. Di sini kita bukan sebagai korban,
Tapi kita bukan juga orang yang ditinggalkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup di bawah otoritas Kristus. Dan selama kita berdiri di bawah otoritas itu, kita bisa berdiri di pihak yang menang. Kita akan hidup penuh dengan kemenangan. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita sudah sama-sama belajar bahwa otoritas Kristus itu bukanlah sekedar sebuah konsep rohani yang selalu kita dengar. Tapi otoritas Kristus itu merupakan sesuatu yang seharusnya kelihatan di dalam cara kita menjalani hidup. Tuhan Yesus itu bukan cuma Tuhan yang kita sembah di gereja, tapi Dia adalah Raja yang seharusnya memimpin setiap keputusan, sikap, dan respon kita sehari-hari. Dan hidup di bawah otoritas Kristus itu bukan soal kita kelihatan rohani, tapi soal tahu di mana posisi mana kita berdiri sebagai orang percaya. Dan kita juga diingatkan bahwa menginjak keluar itu bukan soal emosi atau keberanian sesaat, tapi itu merupakan sebuah posisi. Jadi selama kita bisa berdiri di posisi yang benar dalam Kristus, dalam doa, dalam ketakutan dan tekanan hidup, itu nggak punya kuasa untuk mengatur hidup kita. Itu bukan berarti semua masalah itu bisa langsung hilang. Tapi artinya adalah masalah itu bukan lagi yang memegang kendali atas hidup kita sebagai orang percaya. Kita bisa belajar bahwa otoritas Kristus itu bisa bekerja di saat kita mau hidup taat, bukan sempurna, tapi mau tunduk dan dibentuk. Dan yang paling penting, di sini kita diingatkan bahwa musuh itu boleh menyerang, tapi dia tidak akan pernah bisa untuk berkuasa di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Hidup kita bukan di tangan keadaan, bukan di tangan manusia, dan bukan di tangan ketakutan kita sendiri. Hidup kita itu ada di tangan Kristus Tuhan kita. Dan selama kita memilih untuk hidup di bawah otoritasnya, kita memilih untuk hidup dengan arah yang benar dan pengharapan yang jelas. Jadi kiranya setelah kita pulang dari tempat ini, kita nggak cuma ingat tentang ayat-ayat yang bisa menguatkan kita, tapi kita bisa ingat bahwa posisi kita itu adalah anak Tuhan. Kita sudah diberikan otoritas yang kuat oleh Tuhan kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Jadi kita adalah orang-orang yang hidup di bawah otoritas Kristus. Dari posisi itulah kita bisa melangkah, mengambil keputusan, dan menjalani hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang BLC untuk maju ke depan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ya Tuhan, atas firman hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa yang nyata dalam hidup kami.
Ampuni kami kalau selama ini kami lebih sering hidup di dalam ketakutan ya Tuhan daripada iman. Dan kami lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada otoritas-Mu. Hari ini kami mau belajar, mau kembali lagi hidup dalam posisi yang benar di bawah otoritas Kristus. Ajari kami ya Tuhan agar hidup taat, berjalan dalam kebenaran dan tidak dikendalikan oleh perasaan atau kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah kami jalani. Kami percaya bahwa musuh boleh menyerang tapi tidak berkuasa dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Tolong kami, bantu kami supaya firman ini bisa kami hidupi dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah percaya, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Pak Ibu. Iya, firman Tuhan yang luar biasa kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita percaya otoritas daripada Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Terima kasih buat hambanya Mas Titus yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, masa mudanya, semuanya Tuhan yang memberkati. Ya, kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan lewat multimedia. Salam jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk minggu ini kita belajar tentang kami segenap pekerja di tempat ini dan semua jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk hambanya atas firman Tuhan yang disampaikan. Berikut kami sampaikan Tuhan GBI. Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah full diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah WBI diadakan sekali dalam sebulan pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam, bertempat di Gor Medline Cibitung. Bagi yang menambah bentuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat Q-Wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBI FGC. Bagi jemaat yang akan baptis dan penyerahan anak, bisa menghubungi diaken atau diakonis GBI FGC. Panitia pembangunan mengadakan penjualan kupon akan dilakukan penjualan 1 kali dalam sebulan. Bagi yang telah membeli kupon, haram untuk disimpan dan akan diundi untuk broadcast. Demikian pengumuman sepekan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman tambahan untuk tanggal 29 Maret 2026 selesai ibadah raya kedua, ada baptisan selam di tempat ini. Jadi jika Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, yang belum dibaptis, boleh menghubungi diaken diakonis di tempat ini. Bapak Ibu Saudara boleh ambil formulir untuk baptisan air. Ya Bapak Ibu Saudara, itu aja mungkin pengumuman tambahan. Kita akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari saudara kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah.
Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan. Ibadah ini Tuhan dengan penuh hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan merasakan ada otoritas Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan kami rasakan di pagi hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, biar kami mempunyai kasih karunia daripada-Mu Tuhan Yesus. Berkati Mas Yeski Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati pekerjaannya, berkati Tuhan usahanya Tuhan, masa depannya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Pak Niko Nyoto Raharjo, wakil-wakilnya dan keluarga. Dan kami berdoa untuk gembala Rayon 18 Pak Andi Markus dan wakil-wakilnya dan keluarga. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu Tuhan, biar lewat pelayanan mereka nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Pak Indriatmo beserta Ibu Gembala kami Bu Indri Tuhan, dan ketiga putra-putrinya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Bapak Gembala kami ini Tuhan, keluarga besar Tuhan berkati Tuhan, kesehatan yang sempurna bagi keluarga ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, misi FGC ke depan Tuhan. Tuhan buat rencana yang luar biasa Tuhan, sehingga tempat ini Tuhan melebar ke kanan dan ke kiri di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan pagi hari ini Tuhan. Dari WL, singer, pemain musik, guru-guru sekolah minggu, keamanan Tuhan. Berkati keluarga kami semuanya Tuhan, usaha pekerjaan kami Tuhan. Tuhan buat berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di FGC tempat hari ini Tuhan, yang sudah beribadah. Tuhan berkati Tuhan, di dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, dalam keadaan berat Tuhan berikan kelegaan, di dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa yang Kau kasihi, bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau berkati ekonominya Tuhan, Kau berkati pemerintahannya Tuhan, dari presiden sampai wakil presiden sampai RT dan RW Tuhan. Tuhan berkati, berikan Tuhan roh takut akan Engkau, roh kebijaksanaan Tuhan Yesus, sehingga mereka Tuhan memimpin dipenuhi oleh kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Berkati persembahan kami Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberikan Kau berkati Tuhan. Usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Tibakan kami di rumah kami tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sebelum kami menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Mu, kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam coba, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada padamu, bahkan otoritas Kristus Yesus ada padamu, yang membuat kau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih dan keselamatan Tuhan Yesus bagi semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dari